Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa kembali Bapak Ibu Saudara semua. Bagaimana kabarnya? Harapan saya tentunya semuanya dalam kondisi sehat. Amin. Ya, kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Ya, kita bersama-sama akan merenungkan firman-Nya. Sebelumnya tentu kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami sudah bangun tidur dan kami akan kembali beraktivitas hari ini. Kami bersyukur Engkau pelihara kami, Engkau sertai kami. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini, kami percaya akan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami aman dan selamat, jauh dari semua mara bahaya. Terima kasih Tuhan, kami akan renungkan firman-Mu, urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab. Kita baca dari Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman bisa mati, saudara. Artinya iman yang disertai perbuatan adalah iman yang hidup. Ya toh? Nah, sekarang pertanyaannya, ya, iman yang hidup itu yang seperti apa? Iman yang hidup itu iman yang bertumbuh terus. Ya, jadi kita bukan hanya percaya saja di mulut, tetapi harus ada aksi, harus ada tindakan yang menyertai iman itu. Ya, jadi kalau percaya tanpa perbuatan itu pada hakikatnya ya iman yang mati. Sebagai contoh begini. Misalnya satu kali saya kedatangan tamu nih, ya mungkin saudara datang ke rumah saya gitu ya, hujan, dingin sekali, wah hujan dingin, datang ke rumah, terus misalnya saudara karena sungkan nembung, saudara berkata gini, Pak Kris, kalau hujan-hujan gini enaknya minum yang anget-anget kali ya. Oh iya, kopi panas. Apalagi ada cemilannya intip goreng, mantep. Oh betul saya gitu kan. Saya mengiyakan, betul ya udara dingin gini kopi panas ya. Mantep kopinya, ada gorengan intip goreng sajalah, nggak usah yang macam-macam. Kemeripik, kremes, wah enak sekali. Saya bilang gitu ke dia. Tapi saya nggak ngapa-ngapain, cuman iya betul yang kamu bilang. Kira-kira pemuda tadi, tamu saya tadi bisa menikmati kopi panas dan intip enggak? Enggak kan? Saya pun sama. Saya juga enggak menikmati kopi panas dan intip. Karena saya cuma percaya kalau kopi panas di tengah hujan ini ditambah intip itu enak sekali. Sedapnya gitu ya. Tetapi kalau enggak ada tindakan sama juga bohong. Enggak ada hasilnya. Itulah iman, gambaran iman tanpa perbuatan. Ya, dia ngasih tahu, Pak Kris, enak kalau panas-panas, dingin-dingin ini ngopi kopi panas. Tetapi karena saya nggak melakukan, ya, tidak ada tindakan, akhirnya terjadi tetap saja kedinginan. Ya, jadi kita orang percaya harusnya punya iman, dan iman itu harus bertindak. Nggak cukup percaya saja tanpa perbuatan. Karena kalau iman tanpa perbuatan mati. Yakobus 2 ayat 19 dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Loh, ini bedanya. Kalau hanya percaya saja, oh iya betul, yang kau percaya ada Allah, ada Tuhan Allah yang berkuasa, ada Tuhan Allah yang berdaulat segala macam. Setan pun juga percaya ada Tuhan, ya. Tetapi setan selanjutnya apa? Dia gemetar, percaya dan gemetar, nggak ngapa-ngapain. Saudara, kalau saudara hanya percaya saja, oh ya dia Tuhan Maha Kuasa, engkau percaya, tapi nggak bertindak, engkau nggak lakukan perintahnya, engkau nggak lakukan firman-Nya. Bedanya saudara dengan setan apa? Bedanya kita dengan setan apa? Kalau tidak ada tindakan dari iman itu. Ayo, buat pembedaan ya. Jangan sampai kita sama kayak setan. Ngerti loh, setan ngerti loh. Banyak tahu firman loh. Jangan salah. Yesus dicobai ya, 3 kali itu dengan apa? Dengan firman loh. Ya, yang dikatakan Iblis itu nyuplek firman itu.
Artinya setan tahu ada firman seperti itu. Kenapa sih dia nggak diselamatkan? Dia tahu firman loh. Dia percaya Tuhan loh. Karena tidak ada yang namanya pertobatan, tindakan dari langkah iman itu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ayo kita harus berbeda dengan setan. Jangan hanya percaya, tapi percaya yang bertindak, melangkah, melakukan apa yang diperintahkan. Kalau engkau percaya Tuhan, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Itu baru iman yang hidup. Jadi kalau percaya tidak ngapa-ngapain tidak bisa. Apalagi ya, percaya punya iman tetapi tindakannya berbeda. Percaya Yesus tapi juga percaya yang lain. Lebih mentaati yang lain. Sebagai contoh misalnya saya punya rumah makan supaya laris, saya cari penglaris. Saya percaya Yesus. Di warung saya tak kasih salib gede. Tetapi saya cari lambaran, orang Jawa bilang. Ya, lambaran. Artinya ini bicara tentang penglaris supaya warungku laris. Itu mendua hati, itu namanya nggak percaya. Orang yang itu nggak akan tenang ya. Di Yakobus 1 ayat 8 dikatakan ya, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Loh, jangan. Kalau percaya Yesus, percaya saja ke Tuhan Yesus. Jangan ke yang lain. Aku percaya Tuhan dan aku mau lakukan hanya perintahnya Tuhan. Bukan kuasa-kuasa yang lain. Bukan dari mungkin orang pinter atau apalah ya. Yang dari si jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Ya, jangan. Ya, kita hanya percaya Tuhan. Sekalipun mungkin ya kita menghadapi situasi yang tidak mudah seperti saat ini. Ya, rumah makanku sepi karena banyak orang nggak berani datang karena ada COVID-19. Saudara percaya, kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau sungguh-sungguh percaya Tuhan dan lakukan perintahnya, apa yang disuruhkan Tuhan kerjakan. Saya percaya Tuhan pelihara dan sertai hidup kita. Amin. Mari kita melangkah dengan iman dan tindakan yang nyata. Jadi jangan iman saja, tapi harus dengan perbuatan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu menyadarkan kami untuk kami tidak hanya percaya saja, tapi kami melangkah, kami melakukan perintah-Mu. Karena wujud dari percaya itu adalah tindakan nyata dalam kehidupan ketika kami melakukan perintah Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus tolong kami bisa mengerjakan kebenaran ini dalam kehidupan. Bahkan kami menyerahkan hidup kami hari ini dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Jauhkan corona dan mara bahaya, jauhkan segala penyakit, segala yang dari si jahat. Keberhasilan, keberuntungan, damai sejahtera Tuhan menyertai akan hidup kami. Dan biarlah melalui hidup kami nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap miliki iman yang teguh. Dan jangan lupa iman yang bertindak. Supaya hidup kita berkenan dan Tuhan dipermuliakan. Tetap semangat, maju terus, Tuhan memberkati.